Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fajriati, NIM 8778362232. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan dengan tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan atau sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang sisa-sisa yang tidak dicerna. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik, fisik, dan kimiawi. Pada praktikum ini, saya akan menunjukkan berbagai gambar tentang sistem pencernaan makanan. Pertama, saya akan menunjukkan urutan sistem pencernaan makanan. Urutan sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut, lalu yang kedua tenggorokan dan kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu, lalu ada usus halus, berikutnya ada usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang bagian-bagian mulut. Dalam mulut ada gigi, yang kedua lidah, dan yang ketiga kelenjar ludah. Selanjutnya, mulut berfungsi sebagai dalam pencernaan mekanik, yaitu mengunyah oleh gigi, memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil, memperluas permukaan untuk menjadi aksi enzim. Dalam pencernaan kimiawi, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat hati menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Dalam mulut juga terjadi proses pembasahan dan pelumasan makanan oleh air liur untuk memudahkan penelangan. Berikutnya juga sebagai pengecap oleh lidah. Bagian mulut, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan agar memudahkan enzim amilase. Sedangkan lidah berfungsi untuk mengaduk makanan, lalu kelenjar lidah berfungsi untuk memproduksi enzim amilase. Berikutnya adalah tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring adalah saluran penghubung antara mulut dan kerongkongan, serta antara hidung dan laring. Berperan dalam proses menelan dengan bantuan epiglottis untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Sedangkan kerongkongan disebut esofagus, saluran berotot yang membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan ke lambung. Setelah makanan masuk melewati mulut, lalu melewati tenggorokan dan kerongkongan, berikutnya makanan akan dicerna di lambung. Lambung memiliki dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan mekanik, makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Selanjutnya, dalam pencernaan kimiawi, makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Dalam lambung ada dua enzim yang berperan penting. Yang pertama pepsin. Pepsin adalah enzim yang berfungsi memecahkan protein menjadi asam amino. Sedangkan renin yang biasanya ada di bayi, enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Lalu dalam lambung ada cairan yang disebut asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Berikutnya adalah pankreas, hati, dan empedu. Meskipun bukan organ utama pada proses pencernaan, mereka berfungsi sebagai hati, berfungsi untuk menghasilkan empedu atau cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Sedangkan kantung empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Sedangkan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Berikutnya adalah usus halus. Usus halus berfungsi sebagai penyaring dan penyerap nutrisi utama tubuh. Usus halus dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan xilem.
Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Sedangkan jejunum yaitu usus kosong dan ilem usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Berikutnya adalah usus besar. Usus besar adalah tempat sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh, lalu akan diteruskan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan yang mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada kolon, ada rektum. Kolon adalah tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Lalu di akhir ada rektum. Rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Di rektum, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Lalu anus berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Itulah proses pencernaan makanan yang terjadi pada manusia yang dilalui melalui mulut hingga berakhir di anus. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar praktikum berikut. Pertanyaan pertama, sebutkan bagian dari sistem pencernaan yang menghasilkan enzim, yaitu mulut, kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan usus halus. Lalu yang kedua, enzim apa saja yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut? Dalam mulut atau kelenjar ludah menghasilkan petialin, lalu dalam lambung menghasilkan pepsin dan renin, lalu dalam pankreas menghasilkan amilase, lipase, dan tripsin. Kemudian di usus halus menghasilkan maltase, sukrase, peptidase, lipase usus. Kemudian pertanyaan berikutnya, enzim-enzim tersebut dapat mengubah zat makanan apa saja dan menjadi apa? Uraikan dengan jelas. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan di mulut atau kelenjar ludah ada petialin memulai pencernaan karbohidrat kompleks, yaitu pati atau amilo menjadi dekstrin dan maltosa. Sedangkan pepsin pada lambung mengubah protein menjadi pepton dan proteosa. Selanjutnya ada renin di lambung mengumpulkan kasein protein susu dari susu, membantu memperlambat laju susu melewati lambung agar pepsin punya lebih banyak waktu untuk mencerna proteinnya. Sedangkan amilase, lipase, dan tripsin di pankreas berfungsi. Amilase meneruskan pencernaan karbohidrat kompleks pati yang tidak tercerna di mulut menjadi maltosa dan dekstrin, sedangkan lipase memecahkan lemak trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini bekerja lebih efektif dengan bantuan garam empedu dari hati yang mengemulsi lemak, sedangkan tripsin melanjutkan pencernaan protein dan pepton menjadi rantai polipeptida yang lebih pendek dan beberapa asam amino. Kemudian di usus halus terdapat maltase, fungsinya memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa, sedangkan sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, sedangkan laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu ada peptidase, yaitu memecah peptida rantai polipeptida yang lebih pendek dari pencernaan sebelumnya menjadi asam amino tunggal yang siap diserap. Lalu ada lipase usus, yaitu melengkapi pencernaan lemak yang tersisa menjadi asam lemak dan gliserol. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ini. Sampai jumpa. Terima kasih.